ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Hai semua, kembali lagi bersama Gerald dari Ajar Belajar. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan video seri kemarin. Ada apa dengan kolom atau tiang? Kemarin saya udah ngebahas gimana kolom atau tiang itu bisa fail karena beban dari atas itu ternyata lebih besar daripada kekuatan dari si kolom itu sendiri. Hari ini saya akan ngebahas lebih lanjut mengenai satu fenomena, itu buckling. Kemarin saya sempat skip fenomena buckling itu, saya udah janji bakal buat videonya. Nah, let's check it out guys. Seperti biasa, ini gedung kita, gedung yang besar, gedung yang punya banyak tiang atau kolom dan bebannya luar biasa juga. Let's say ini yang terjadi. Kemarin kita udah ngebahas video yang udah di sebelah kiri, gambar yang di sebelah kiri. Hari ini kita bakal bahas mengenai yang ada di sebelah kanan fenomena ini, yaitu buckling. Oke, let's move on. Fenomena buckling ini sendiri adalah fenomena di mana karena pembebanan dari atas, di mana di bawah itu ada support, jadi ceritanya tiang dijepit seperti ini, dibebanin dari atas, maka yang akan terjadi adalah seperti video yang foto yang ada di sebelah kanan ini. Ini akan terjadi akibat pengaruh dari pembebanan. Buckling adalah satu fenomena yang sering kita asosiasikan dengan material baja ataupun kadang kayu. Pertanyaannya, kenapa sih baja, kenapa sih kayu, apa sih istimewanya? Kok beton enggak sih? Kemarin kan kita ngebahas misalnya beton, kok hari ini beton enggak? Saya bakal bahas lebih lanjut, tapi saya kembali ke rumus ini dulu, critical buckling load. Kalau teman-teman bisa lihat yang ini, rumus critical buckling load ini bisa juga disebut adalah sebagai F. Euler. Kalau teman-teman recognize nama Euler, dia itu adalah seorang penemu, dia itu adalah seorang saintis kembali dari beberapa ratus tahun yang lalu. Banyak hal yang dia temukan, tapi kontribusi beliau dalam bidang teknik sipil itu salah satunya yang paling krusial atau signifikan adalah mengenai buckling ini. Euler mencoba meneliti dan merumuskan di mana sih pengaruh pembebanan terhadap tiang atau kolom yang dibebanin itu. Bisa nggak dia runtuh nggak cuma seperti yang kemarin, dan ternyata jawabannya bisa. Dirumuskanlah dalam bentuk rumus ini, F. Euler. Atau kalau kita ganti menjadi tegangan, sigma Euler itu adalah F. Euler dibagi dengan A. Maka menjadi V kuadrat E, elastisitas, I per A dibagi dengan K L square. Saya berhenti dulu di situ. K itu adalah satu koefisien yang menyatakan di mana sih bentuk supportnya sebenarnya di atas. Kalau misalnya supportnya adalah pin-pin atau sendi-sendi atau sendi roll, maka kita nyatakan bahwa dia akan melengkung ke seluruh bagian dari si tiang tersebut. Jadi dari ujung atas sampai ujung bawah dia akan terjadi kelengkungan. That's why K-nya sama dengan 1. Kalau misalnya satu sisi itu dijepit atau ada support tapi sisi lainnya itu bebas, maka ketika dia buckle, kita anggap dia buckle segini, dan untuk jadi satu lingkaran full, satu jari-jari full, dia akan sampai ke atas, maka K-nya sama dengan 2. Dan seterusnya teman-teman bisa lihat di presentasi ini. K dikali L itu bisa kita namakan sebagai effective length atau effective height dari si kolom itu. Jadi berapa efektif sih terhadap buckling? Misalnya yang buckling itu ternyata cuma 0,7 bagian dari total keseluruhan. Berarti efektifnya cuma 70% yang terjadi buckling, sisanya 30%-nya nggak buckle. Itulah maksudnya K dikali L. Nah, I per A ini dalam istilah engineering kadang dibilang sebagai R square atau radius girasi, radius of gyration. Itu semuanya cuma parameter geometrik, yaitu area moment of inertia I dibagi dengan area dari cross section sendiri. Atau kalau saya bisa permudah lagi rumusnya menjadi E dibagi dengan KL over R square. KL over R square itu sendiri berupa slenderness ratio. Nah, faktor ini sangat penting nih. Ini sudah hampir menjawab kenapa beton nggak masuk hitungan, biasanya baja atau kayu.
Walaupun beton bisa, tapi normally kita nggak terlalu pusing masalah buckling di sini. Nah, kita ke next slide. Nah, teman-teman bisa lihat Euler setelah membuat rumus tadi, dia juga mencoba mencari faktor-faktor membuat penelitian yang mengecek gimana sih benar gak sih rumusnya. Nah, hasil penelitiannya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat yang saya bilang tadi, faktor slenderness ratio ada di sini. Semakin besar arah slenderness ratio, itu kita anggap sebagai kolom yang berukuran panjang, kolom panjang. Sedangkan kalau ini kolom pendek. Nah, rumus Euler atau rumus buckling tadi itu berlaku kurang lebih dalam kondisi ke sini. Dan dalam kondisi elastis. Ketika kita masuk ke sini, kita akan masuk ke zona region inelastis. Dan sebagai akibatnya, rumus Euler sudah mengalami deviasi di sekitar sini. Maka kita butuh sesuatu yang lain untuk mengkarakteristikkan apa yang ada di sini dan hampir mendekati nilai tegangan leleh atau kekuatan dari material yang kita punya. Oke. KL/R di sini long column, maksudnya long column adalah panjang dari si kolom relatif terhadap penampang R yang tadi teman-teman ingat adalah momen inersia dibagi dengan area, itu tergolong sangat besar. Artinya apa? Panjang kolom dibagi dengan luas penampang itu sangat besar. Artinya apa? Kolomnya sangat tinggi, penampangnya kecil. Oke. Nah, itulah yang menjawab kenapa baja dan kayu seringkali masuk ke kategori rentan terhadap buckling, tapi beton enggak. Karena kalau teman-teman perhatikan di rumah kita misalnya kan, kolom tiang-tiang beton itu misalnya ukuran 15 x 15, tingginya 4 meter. Nah, itu tergolong masih oke gitu loh. Kalau teman-teman hitung lebih jauh, itu masih oke terhadap buckling. Tetapi kalau kita bilang tentang baja itu biasanya let's say tiangnya bentuk penampang I. Yang mana ini paling 10 cm, ini paling 5 cm. Tingginya itu bisa 5 meter. 5-6 meter bisa. Kalau teman-teman lihat gedung-gedung yang besar juga, tapi mau menggunakan tiang-tiang kecil, maka dia akan pakai tiang-tiang baja tuh. Karena ukuran penampangnya kecil banget. Tapi bisa support dengan tinggi yang besar. Nilai L-nya itu sangat besar. That's why rasio antara tinggi kolom dibagi dengan penampang kolom itu relatif sangat besar kalau baja. Which is why dia rentan terhadap buckling. Tapi kalau beton, rasionya itu tergolong kecil. That's why kita gak terlalu banyak membahas tentang buckling kalau kita bicara beton. Bisa terjadi kalau teman-teman salah dalam mendesain, tapi kalau teman-teman betul dalam desain mengikuti standar pedoman atau norm yang udah ada, harusnya buckling bukan jadi masalah besar kalau beton. Tapi untuk baja ini jadi topik yang luar biasa signifikan. Nah, teman-teman lihat sendiri di sini, saya ganti warna biar enak. Dari batas antara long column dan short column itu ada satu titik kritis di sini. Nah, di sini adalah batas dari slenderness ratio tadi. Dimana kalau ke sini kita ke long, di sini kita ke short. Nah, pertanyaannya batasnya itu kita bisa definisikan nggak sih? Pasti bisa dong tentunya. Kita cari halaman kosong. Saya akan coba liatin. Nah, dalam teorinya atau dalam kenyataannya, praktikalnya, berapa sih nilai di situ? Let's say saya bilang nilainya CR karena dia kritis gitu ceritanya kan, antara short dengan long. Biasanya nilai sigma itu adalah setengah atau 50% dari kekuatannya. Let's say saya namakan Fy. Nah, karena simbol Fy itu biasanya berlaku untuk baja dan kita bakal banyak bahas baja kalau kita ngomong buckling. Jadi saya pakai istilah baja deh, Fy. Sigma CR tadi adalah V kuadrat E dibagi dengan KL over R square sama dengan 1/2 Fy. Oke.
Saya masukkan lagi di sini 2 per Fy, saya putar sama dengan KL over R square. Oke. 2 V kuadrat E per Fy diakarkan sama dengan K dikali L per R. Maka tinggi kolom yang saya harus minta adalah L sama dengan akar dari 2V kuadrat E R kuadrat dibagi dengan K dikali Fy. K kuadrat, sorry. Nah, ini adalah tinggi critical kolom saya. Kalau saya mau mendesain kolom itu untuk jadi short column atau long column. Ini harus saya perhatikan. Kalau saya mendesain nilai ini lebih kecil, maka saya akan masuk ke short column misalnya. Kalau saya mendesain lebih besar dari ini, maka saya akan masuk ke long column. Itu yang saya harus perhatikan. Dan itu yang harus saya jaga. Nah, next. Let's say kita kembali ke contoh ini. Ada beban gravitasi dan seterusnya dan seterusnya. Kita udah coba simpelkan kemarin. Udah jadi yang seperti ini. Kita udah sepakat bahwa nilai gaya reaksi untuk kolom itu adalah sebesar 1/2 Q dikali L. Di mana Q itu kita batasin maksimal adalah 10 ton atau 100 kN. Dengan kata lain yang bisa kita simpulkan di sini, nilai gaya reaksi total adalah 1/2 dikali 100 dikali 5 atau 250 kN. Sekarang kasus berikut. Saya udah tahu nilai yang tadi. Nilai R adalah 250 dan saya punya kolom berbentuk persegi seperti tadi. 10 kali 10 dengan tinggi let's say adalah 10 meter. 10 meter. Ini adalah 10 cm dan tingginya adalah 10 meter. Oke. Nilai momen inersia saya bisa hitung dari penampang sebesar 8,33 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 4. Teman-teman bisa hitung sendiri. I sama dengan 1/12 D dikali H pangkat 3. Rumus biasa dari area moment of inertia. Misalkan saya pakai material baja yang punya nilai modulus elastisitas adalah 200 megapascal, atau kalau saya translate jadi 200 kali 10 pangkat 6 kN per meter persegi. Teman-teman bisa coba sendiri juga. Saya nganggap kalau teman-teman lihat gambar tadi, di atas itu adalah pin atau sendi. Kita udah setuju kemarin sendi atau roll. Di bawah itu karena langsung terhadap tanah, saya menganggap kalau itu jepit. Dia dijepit di bawah. Kalian bisa nganggap juga itu pin, terserah kalian. Itu berpengaruh ke desain kalian dan kalkulasi kalian. Yang penting konsisten. Anggaplah saya nganggap dia itu jepit, sehingga K-nya adalah 0,7 dari tabel yang tadi. Oke. Sekarang saya bisa masuk bahwa nilai P critical atau P Euler saya adalah V kuadrat dikali 200 kali 10 pangkat 6 yang tadi dikali dengan 8,33 kali 10 pangkat minus 6 per 0,7 kali 10 pangkat 2. Maka saya dapat nilai adalah 335,6 kN. Ini adalah critical load agar terjadi buckling misalnya. Misalkan saya bandingkan tadi, nilai R dibagi dengan P Euler, itu pasti lebih kecil dari D1. Karena nilai gaya reaksi yang kita punya tadi dibandingkan dengan critical loading itu lebih kecil yang gaya reaksi atau gaya yang terjadi pada kolom. Saya bisa bilang kalau kolom kita dengan gaya yang sekian aman terhadap buckling. Kalau dia lebih besar daripada P Euler, maka kolom kita rentan terhadap buckling dan kita pengen menghindari kondisi kayak gitu. Oke, see you on the next contents. Kalau ada masukan, kalau ada feedback apapun atau ada pertanyaan, please let me know. Thank you and stay safe. Ciao. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.